Baik, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tadi di video yang ketiga, kalian sudah bisa menghitung bagaimana cara menentukan nilai dari opsi pertama. Ya. Nah, maka tadi di akhir video yang ketiga kan saya pengen kalian, teman-teman bisa juga memahami bagaimana cara menghitung opsi yang kedua dan opsi yang ketiga. Nah, di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung opsi yang kedua dan opsi yang ketiga. Kita mulai dulu dari opsi yang kedua, yang namanya adalah Finance Accounting Option. Nah, untuk bisa memahami penghitungan ini, maka kita kembali dulu ke teorinya ini. Ya. Opsi yang kedua ini hanya berkaitan dengan finance cost, tidak ada kaitannya dengan komponen lain. Maka di sini disebutkan finance option itu konteksnya adalah finance cost-nya akan berkurang separuh dari kondisi sebelumnya. Maka di sini ya nilai sales-nya tetap karena nggak ada ketentuan yang berubah dari opsi yang kedua, maka tetap 100.000 sesuai dengan current. Kemudian kalau sales-nya tidak berubah dan cost of goods sold-nya tidak berubah, ya, maka ini tetap 80.000. Kemudian langsung dikurangkan saja 100.000 dikurangi 80.000, maka ketemu laba kotor atau gross margin-nya sebesar 20.000 untuk opsi yang kedua. Ya, sama dengan kondisi current karena nggak berubah. Nah, opsi yang kedua itu pengaruhnya ada di sini. Finance cost tadi dikatakan berkurang setengahnya atau 50% dari kondisi awal. Berarti di opsi yang kedua, finance cost-nya akan berubah dari 6.000 menjadi 3.000 karena berkurang setengah. Nah, maka kemudian tinggal dilanjutkan saja perhitungannya. Gross margin-nya 20.000, finance cost-nya 3.000. Maka ketemu nilai subtotal 17.000. Nilai 17.000 dikenangi pajak 25%, maka pajaknya sebesar 4.250. Hasil akhirnya nilai labanya atau kontribusinya adalah sebesar 12.750. Berapa persen sih ini peningkatan keuntungannya? Di sini sudah disebutkan peningkatan keuntungannya sebesar 21%. Tahu dari mana? Selisihnya sebesar 2.250 dibagi dengan nilai laba awal yaitu 10.500. 2.250 itu didapat dari laba di opsi yang kedua 12.750 dikurangi dengan laba kondisi awal yaitu 10.500. Oke, kemudian yang ketiga opsi OM, Operation Management. Konteksnya adalah kembali ke sini, opsi yang ketiga itu manajemen akan mengurangi kos produksi sebesar 20%. Maka yang berpengaruh hanya yang elemen kedua. Sales-nya tetap 100.000. Kalau yang pertama ini kan sales-nya naik, berarti ini juga naik. Nah, tetapi kalau di sini keputusannya yang ketiga ini hanya menurunkan cost of goods sold-nya. Ya. Cost of goods sold-nya akan berkurang sebesar 20% atau 1/5. Artinya, di opsi yang ketiga nilai cost of goods sold-nya jadi 64.000. Dari kondisi awal 80.000 dikurangi 1/5-nya atau 20%-nya. Kemudian tinggal dihitung ke bawah sama seperti biasanya, 100.000 dikurangi 64.000 ketemu laba kotor 36.000. Kemudian finance cost-nya tidak ada perubahan dari opsi yang ketiga, maka tetap menggunakan kondisi awal yaitu 6.000. Ketemu subtotal 30.000, kemudian dikenai pajak 25%, maka nilai kontribusinya atau labanya adalah 22.500. Berapa besar persentase kenaikan labanya? Besarnya adalah 114%. Diperoleh dari mana 114%? Itu diperoleh dari 12.000 dibagi dengan 10.500. 12.000 sendiri diperoleh dari laba opsi ketiga 22.500 dikurangi dengan laba awal 10.500. Nah, di sini ada tambahan 64.000 itu didapat dari 80.000 dikurangi 1/5 dari 80.000 ya.
Nah, itu cara menghitungnya, 3 opsi itu. Terus solusinya bagaimana? Solusinya, given the conditions of our brief example, Fisher Technologies has increased contribution from $10,500 to $22,500. Jadi yang diambil adalah opsi yang ketiga. Profitabilitasnya lebih tinggi dari semua opsi yang ada. Ya. Keuntungannya meningkatnya lebih banyak daripada opsi-opsi yang lainnya. Nah, maka harapannya kalau sudah menentukan itu, kemudian bank akan mau meminjamkan sejumlah dana, sehingga nantinya perusahaan Fisher ini bisa membeli alat-alat yang baru, dan mereka bisa melakukan aktivitas operasinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa insight. Ya. Ada beberapa pemahaman yang perlu dipahami kenapa ke opsi yang ketiga yang diambil. Yang pertama, poin pertama, the OM option not only yields the greatest improvement in contribution, but also may be the only visible option. Jadi opsi yang ketiga itu adalah opsi yang tidak hanya memberikan persentase laba yang lebih tinggi daripada dua opsi lainnya, 114% kan, dia lebih tinggi daripada 71 dan berapa tadi, 21. Tetapi di sini di bagian terakhir disebutkan, maybe the only visible option. Opsi yang ketiga ini adalah satu-satunya opsi yang paling mungkin untuk dilakukan. Kenapa? Alasannya ada di poin yang kedua. Kalau teman-teman kembali ke teorinya tadi, ya, opsi yang pertama ini kan konteksnya adalah meningkatkan 50%. Peningkatan penjualan 50% tadi sudah disebutkan adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Kemudian opsi yang kedua, finance cost-nya dipotong 50%. Ini juga opsi yang sangat sulit dan bisa dikatakan tidak mungkin untuk dilakukan. Maka yang paling masuk akal, yang paling visible, yang paling bisa dilakukan itu adalah mengurangi biaya operasi atau cost operasi sebesar 20%. Tentu ini sulit, tetapi masih mungkin dilakukan daripada melakukan peningkatan penjualan sebesar 50%. Nah, itu kira-kira caranya untuk membaca atau menghitung opsi-opsi yang ditawarkan kepada seorang manajer operasi sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, maka kalau sudah tahu caranya dari contoh kasus yang ada, di video berikutnya nanti tentu kan kalian penasaran ya, terus secara teori gimana sih yang dilakukan manajer operasional itu? Nah, simpan dulu penasarannya. Kita ketemu di video berikutnya yang nanti akan saya sampaikan secara teori apa sih yang mereka lakukan kan gitu. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, and comment ya. Dan channelnya bisa disampaikan ke teman-teman yang lain biar semuanya bisa belajar bersama. Terima kasih.